Nah, oke, baiklah adik-adik, sekarang kita akan membahas materi lanjutan dari gerak melingkar ya. Gerak melingkar itu di sini ada yang bagian hubungan roda-roda. Jadi aplikasi dari gerak melingkar ya. Nah, hubungan roda-roda itu contohnya yang sering kita lihat adalah pada rantai sepeda. Rantai sepeda pada mesin juga ada ya, mesin. Kemudian pada apa? Mesin jahit ya, mesin jahit. Nah, sebenarnya kita udah sering lihat, tapi mungkin nggak menyadari ya. Jadi sekarang kita bahas detail dalam bentuk fisikanya gitu. Nah, jadi nanti hubungan roda-roda ini ada 3 jenis. Yang pertama kita bahas adalah satu pusat. Nah, kalau satu pusat ini berarti dia, jika omega A ini bergerak, omega B ini juga bisa bergerak lebih cepat. Jadi nggak mempengaruhi ya. Jadi kalau dia satu pusat, itu artinya, kalau satu pusat itu artinya dia adalah kecepatan sudut ya, kecepatan sudutnya itu sama. Jadi dia apa namanya tuh? Intinya kecepatan sudutnya sama ya. Kalau omega A dan omega B itu sama. Jadi kalau kita buat dalam persamaan berarti omega A itu sama dengan omega B. Nah, ingat lagi ya pelajaran kita sebelumnya, omega itu kan rumusnya V per R atau bisa juga V sama dengan omega kali R kan. Berarti jadinya VA per RA kalau kita ganti sama dengan VB per RB. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi dia dalam bentuk perbandingan jadinya ya. Nah, next kita bahas yang kedua, ada bentuknya dihubungkan dengan rantai. Kalau dihubungkan dengan rantai, jika VA ini cepat, berarti VB juga akan cepat. Artinya di sini kecepatan liniernya sama ya, jadi sama. Nah, berarti artinya apa? Kalau kita buat dalam persamaan, VA sama dengan VB. Jadi VA itu apa jadinya? Omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Nah, kayak gitu ya. Oke, paham ya? Nah, kemudian yang ketiga itu adalah hubungan roda-roda bersinggungan dan roda gigi. Nah, kalau bersinggungan itu sebenarnya sama konsepnya dengan hubungan rantai-rantai. Jadi, dan ini ya, jadi ini konsepnya sama dengan hubungan rantai-rantai, yaitu kecepatan liniernya sama juga ya. Nah, kalau misalnya untuk bersinggungan itu kan jadinya VA sama dengan VB. Atau jadinya omega A kali RA sama dengan omega B kali RB kan. Nah, jadi gitu. Oke. Sedangkan untuk kalau bersinggungan itu karena ada gigi ya. Karena ada gigi dia artinya VA sama dengan VB gitu ya. VA sama dengan VB. Berarti karena dia ada jumlah gigi, artinya di sini R-nya kita ganti dengan jumlah gigi. Berarti omega A dikali RA, bukan RA lagi ya, berarti N. Berarti NA sama dengan omega B dikali NB. Kayak gitu ya. Jadinya N adalah banyak giginya. Oke? Nah, jadi itu konsep dari hubungan roda-roda. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal ya. Nah, jadi di sini contoh soalnya gini. Roda X dan Y masing-masing, berarti di sini roda X, berarti di sini ada RX nanti ya. Di sini juga ada RY. Nah, kalau misalnya adik-adik mau latihan, boleh nanti di post. Habis itu nanti kita cek apakah jawabannya sama gitu kan. Nah, kita lihat di sini yang diketahui. Kita buat dulu diketahuinya ya. Diketahui. Roda X dan Y masing-masing berjari-jari 10 cm. Berarti RX itu 10 cm. Kemudian RY itu adalah 20 cm. Nah, dihubungkan dengan karet seperti gambar di bawah ini. Jika roda X diputar dengan kecepatan 30 rpm, berarti itu omega X sama dengan 30 rpm. Nah, ini harus kita rubah ke dalam radian per sekon ya. Caranya gimana? 30 dikali dengan 2pi per 60 kan? Jadi satuannya adalah radian per sekon. Jadi ini boleh kita coret. Ini habis ya. Sisa ini 2, ini juga coret. Jadi tinggal di situ adalah pi radian per sekon. Apalagi? Kemudian nilai kecepatan sudut. Berarti yang ditanya itu adalah kecepatan sudut ya. Berarti omega Y. Nah, kata kuncinya di situ, kalau misalnya dia bersinggung satu tali, artinya Vx sama dengan Vy.
Nah, jadi kalau bersinggungan itu kan Vx sama dengan Vy, berarti jadinya omega X kali Rx sama dengan omega Y kali Ry. Nah, omega X-nya berapa? Pi kan? Nah, Rx-nya berapa? 10. Sama dengan, nah ini kita rubah ke dalam meter ya. Jangan lupa ini rubah ke dalam meter, ini jadinya 0,1 meter, ini 0,2 meter. Berarti jadinya Rx itu 0,1, omega Y itu yang mau kita cari. Ry itu adalah 0,2. Berarti ini kalau dibagi ini 1, dibagi lagi ini 2 ya. Berarti jadinya pindah ruas. Pi, jadinya kita lanjutin di sini aja ya, biar muat. Jadinya itu adalah omega Y, 2 omega Y ya kan? 2 omega Y sama dengan Pi. Berarti omega Y sama dengan, jadinya adalah Pi per 2 radian per sekon. Atau boleh juga 0,5 Pi radian per sekon. Kayak gitu ya. Oke? Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya adik-adik untuk lebih pahamnya lagi, boleh dikerjakan latihan soal berikut ini. Jadi kerjakan latihan soal berikut ini ya, nanti boleh dibuat diketahuinya dulu. Nah, tapi ini bedanya dia ini satu pusat lagi ya. Satu pusat, oke? Kalau satu pusat apa yang sama? Omega X sama dengan omega Y. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik udah dapat, nanti silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, kita cek apakah jawabannya benar atau tidak. Nanti kita koreksi sama-sama, oke?